yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa hidup ini itu oleh karena Tuhan, bukan oleh karena gagah dan kuat kita. Kaya dan miskin itu semua dibuat oleh Tuhan. Tuhan dapat meninggikan, Tuhan juga dapat merendahkan. Tetapi ketika seseorang sedang ditinggikan, janganlah saudara menyombongkan diri. Sebab ketinggian hati akan mendahului kejatuhan, tapi kerendahan hati akan diangkat oleh Tuhan. Tuhan sahabat mengubah siapapun juga, sekalipun mereka hidup dalam keadaan kisar waktu kecilnya, dalam hidupnya dibawa dengan orang tuanya yang di dalam keadaan kekurangan atau kemiskinan dalam hidupnya, tapi Tuhan bisa mengubah setiap orang di dalam keadaannya. Jadi karena semuanya itu ada dalam rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu indah, rancangan Tuhan itu damai sejahtera, rancangan Tuhan itu penuh dengan pengharapan, rancangan Tuhan itu penuh berkah bagi setiap orang yang selalu taat dan setia akan menjalankan kehidupannya yang pada jalan Tuhan yang ditempuhnya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mematikan dan Tuhan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan Tuhan membuat kaya. Ia merendahkan dan ia meninggikan juga. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan sadar akan hidup ini. Hidup ini karena Tuhan, waktu ini juga karena Tuhan. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan dan untuk kemuliaan bagi namanya. Oleh sebab itu, tidaklah kita dapat menyombongkan diri kita. Apakah kita dan siapakah kita? Siapakah saudara dapat menyombongkan diri? Kesombongan akan mendahului kejatuhan, tapi ketinggian hati akan mendahului kejatuhan, tapi kerendahan hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Tuhan bisa mengubah suasana keadaan. Roda itu berputar. Memang ada saat waktu roda itu ada di bawah, tapi suatu saat roda itu berputar ada di atas. Jadi maka maka di situ Tuhan akan menetapkan setiap langkah-langkah orang. Langkah orang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Setiap langkah, setiap detik, setiap waktu, Tuhan itu yang telah memberikan dan mengangkat kehidupan bagi kita semua. Tuhan itu mengawasi, Tuhan itu melihat keberadaan saudara dan saya. Apa yang saudara lakukan di hadapan Tuhan, sedalam isi hati saudara itu diketahui oleh Tuhan. Kebaikan hati saudara juga diketahui oleh Tuhan, kebusukan hati saudara juga diketahui oleh Tuhan.
kebaikan hati saudara itu juga diketahui oleh Tuhan. Setiap perilaku kehidupan seseorang itu diketahui oleh Tuhan. Tuhan Allah kita melihat itu dengan transparan. Tidak dapat dibatasi oleh ruang dan tempat atau waktu atau tembok. Tuhan itu penuh dengan kuasa. Dia melihat apa yang dia dapat dilihat oleh manusia. Karena dia penuh dengan kuasa. Dengan kuasanya membuat hati setiap orang untuk dapat tentulah ketika seseorang ada di dalam kelemahan, justru di balik kelemahan itu ada kekuatan. Justru di salah ada penderitaan itu ada kemuliaan. Maka dikala ada sakit, maka di situ ada kesembuhan. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menentukan hidup ini karena Tuhan, bukan karena manusia. Kita tinggal menjalankan kehidupan ini seperti apa yang Tuhan mau untuk kita semua. Karena kita diciptakan oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi nama. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Untuk kemuliaan bagi Tuhan. Untuk dipakai menjadi alatnya Tuhan. Untuk dipakai menjadi saksinya Tuhan. Kita dipakai seturut kehendak rencananya Tuhan. Jadi kita tidak boleh kita memberontak di saat kita tidak berjaya. Tetapi kehendak-Mu lah Tuhan yang jadi katakan aku siap. Ketika anak memohon belas kasih daripada Tuhan, datang ke rumah Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Hatiku bersukacita karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolongan Tuhan. Itu yang dialami oleh anak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji-pujian yang dilakukan, yang dilantunkan lewat pujian yang dipersembahkan ke hadapan Tuhan oleh anak, maka disitulah kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita saat kita sedang memuji Tuhan, sedang menyembah kepada Tuhan, sedang kita berdoa kepada Tuhan, kita sedang memohon belas kasih kepada Tuhan. Saat itulah kita sedang berjumpa kepada-Nya. Maka dalam perjumpaan kita ada dalam pujian penyembahan yang kita naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan ketika turun dan saat itu menikmati kuasa-Nya dalam kehidupan ini. Maka orang lemah akan dikuatkan, orang susah akan dihiburkan, orang sakit boleh mendapatkan kesembuhan berkat nama Tuhan Yesus. Semua itu karena kuasa Tuhan. Semuanya itu karena tangan kasih Tuhan. Semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Bukan oleh gagah dan kuat kita, tapi semua itu karena anugerah-Nya. Oleh anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan, dan olehnya saudara dan saya boleh mendapatkan anugerah keselamatan hanya beriman di dalam Yesus Kristus Tuhan
kita boleh mendapatkan janji keselamatan, kehidupan yang boleh sukacita bersama dengan Tuhan memberkati.